Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran PPKN oleh saya Ratnowo SPD sebagai guru mata pelajaran PPKN. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada pertemuan yang kemarin, yang pertama mengenai infrastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia sudah kita bahas. Kemudian yang minggu kemarin juga menguraikan partai politik Indonesia juga sudah kita bahas. Maka untuk pertemuan yang kali ini yang ketiga yaitu mengenai partisipasi politik. Mengenai partisipasi politik, partisipasi artinya ikut serta. Nanti akan kita bahas bagaimana cara kita untuk ikut serta dalam berpolitik. Namun sebelum kita bahas, kita sampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian partisipasi politik. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku politik sesuai peraturan yang berlaku. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita pahami dalam pertemuan kali ini. Oke, yang pertama mengenai partisipasi politik. Partisipasi politik adalah suatu sikap warga negara yang menunjukkan keikutsertaan terhadap sistem kenegaraan secara efektif dan bijaksana sesuai dengan kedudukannya sebagai warga negara. Jadi pengertian partisipasi politik di sini adalah sikap warga negara yang menunjukkan ikut serta dalam sistem kenegaraannya. Tentunya ikut sertanya ini sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Kalau kita petani, ya menjadi petani yang baik, bukan petani ikut sidang. Tidak. Nah, ini yang dimaksud partisipasi politik. Kalau petani, bagaimana cara ikut sertanya? Nah, mereka seorang petani, ya tentunya mereka akan berbuat atau bersikap sesuai aturan yang dibuat oleh negara. Contoh, kita dilarang untuk di Indonesia menanam ganja, ya jangan bertani ganja, misalkan seperti itu. Maka itu sudah termasuk ikut serta. Nah, itu. Kemudian di sini kita lihat lagi contohnya, mencari informasi sebelum menentukan pilihan. Nah, ini dalam pemilu, pemilihan umum. Maka kita menjadi warga negara, sebelum menentukan partainya yang kita pilih siapa, harus cari dulu informasi sebelum menentukan pilihan. Nah, ini adalah partisipasi politik. Nah, bukan kita dalam pemilu, oh ini yang kita pilih gambarnya aja yang ganteng atau yang cantik, bukan seperti itu. Nah, tapi dicari informasinya. Nah, ini siapa yang kita pilih ini? Nah, orang dari mana? Agamanya apa? Atau mungkin pendidikannya apa? Nah, itu mencari informasi. Nah, ini termasuk partisipasi politik. Kemudian yang kedua, terlibat dalam diskusi yang santun dan serius. Nah, ini misalkan ada kampanye, mungkin sekarang ini waktunya kampanye kepala daerah atau bupati. Nah, ya Anda harus terlibat atau ikut diskusi dengan yang santun. Nah, jangan menyinggung perasaan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian
memegang kendali dalam kepemimpinan bila diperlukan. Nah, ini jika diperlukan, misalkan ikut untuk pemilu, ya Anda harus ikut. Jangan Anda istilahnya apa kemarin golput, itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Ya memang itu hak Anda, tapi kalau Anda golput, berarti Anda tidak berpartisipasi politik. Kemudian yang terakhir, membuat evaluasi tentang kapan saatnya kepentingan pribadi harus dikesampingkan demi kepentingan publik. Nah ini, suruh pemilu, saya lagi apa? Manen. Nah, enggak. Itu artinya apa? Tidak mementingkan kepentingan umum, kepentingan negara, tapi mementingkan pribadi. Nah, maka ini beberapa contoh mengenai sikap yang termasuk partisipasi politik. Kemudian partisipasi politik ini bisa juga kita latih, kita terapkan dalam beberapa lingkungan di sekitar kita. Yang pertama, misalkan di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana sih menerapkan sikap politik kita atau perilaku politik kita dalam lingkungan sekolah? Contohnya pemilihan ketua kelas atau pemilihan ketua OSIS. Anda juga harus mengikuti atau berpartisipasi dalam pemilihan ketua OSIS atau ketua kelas tersebut. Kemudian juga seandainya Anda menjadi wakil atau anggota OSIS, Anda juga harus ikut serta dalam pembuatan ADART OSIS, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS misalnya. Atau juga mengikuti diskusi yang diselenggarakan oleh OSIS. Ini adalah contoh perilaku politik sesuai aturan yang berlaku di lingkungan sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat, yang kedua, apa saja yang dilakukan atau di lingkungan masyarakat? Yang pertama, misalkan ada pemilihan ketua RT atau ketua RW atau bahkan pemilihan kepala desa, maka Anda harus mengikuti. Itu yang dimaksud perilaku berpolitik yang sesuai aturan yang berlaku. Atau bisa jadi di masyarakat itu ada membuat peraturan lingkungan, baik itu di lingkungan RT maupun lingkungan RW. Misalnya peraturan di tingkat RT, kita harus membuat tonggak NKRI harga mati misalkan. Itu tonggak yang di tepi jalan itu yang merah putih hitam itu, ya kita harus mengikuti atau melaksanakan daripada peraturan itu. Kemudian lagi memenuhi syarat untuk mendapatkan IMB atau usaha. IMB itu izin mendirikan bangunan. Misalkan Anda mau membuat ruko, ya tentunya harus mengurus izin mendirikan bangunan. Itu adalah contoh perilaku politik di lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu perilaku politik yang sesuai aturan yang berlaku di lingkungan negara. Jelas yang pertama yaitu ikut memilih atau mungkin dipilih dalam pemilu. Ini kita ingatkan kepada Anda yang sudah mempunyai hak pilih. Sebentar lagi kemungkinan bulan depan atau bulan Desember 2020 nanti akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah atau bupati. Maka yang sudah punya hak pilih, kami mohon untuk datang atau memilih atau menentukan pilihannya dengan cara yang kita sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah melalui partai politik. Ini sudah kita bahas tadi, kita bisa menyampaikan aspirasi kita melalui anggota partai politik tertentu. Ya mungkin pada
kesempatan hari ini sudah kita sampaikan semua pada KD 3.5, yaitu mengenai sistem politik di Indonesia, dan tentunya Anda sudah memahami dan harus siap untuk menghadapi penilaian harian yang kelima ini. Mungkin dari saya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.